Halo teman-teman remaja, jumpa lagi di Bir at Home Santo Gabriel Paroki Pulau Gebang. Hari ini, hari Minggu Paskah keempat, tanggal 8 Mei 2022. Tema kita adalah Yesus Gembala yang Baik. Mari kita awali pertemuan kita dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Yesus Gembala yang baik, terima kasih atas perlindungan-Mu. Engkau memberi kami kesehatan, makanan yang cukup, pakaian yang layak, dan terutama kami bersyukur untuk keluarga tempat kami dibesarkan. Mampukan kami selalu dapat mendengarkan suara-Mu, ya Yesus. Jangan biarkan kami terpisah dari-Mu, hingga akhirnya kami tersesat. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan kita hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 10 ayat 27 sampai dengan 30. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman, kalian tahu tidak sifat domba yang baik itu seperti apa? Domba yang baik mendengarkan suara gembalanya. Ketika gembala memanggil mereka, segera mereka berlari menjumpai gembalanya. Mereka tidak akan mengabaikan panggilan gembalanya. Lalu domba yang baik juga mengikuti gembala dengan setia. Kemanapun gembala membawa mereka pergi, mereka akan mengikuti dengan setia. Nah teman-teman, orang yang mengikut Yesus dan memberi diri dibaptis diumpamakan sebagai domba. Ya, dalam bacaan kita hari ini, umat Allah yang mengikut Yesus diumpamakan sebagai domba. Lalu bagaimana dengan gembala yang baik? Bagaimana sifatnya? Gembala yang baik mengenal ternak yang digembalakannya. Tidak hanya dari bentuk saja, dari warna, tapi juga dari suaranya. Gembala yang baik memimpin atau menunjukkan jalan bagi ternaknya. Gembala yang baik menjaga keselamatan ternaknya. Mereka akan diarahkan ke jalan yang membawa mereka domba-domba itu kepada keselamatan. Dan gembala yang baik tidak lupa memberi makan dan minum, menjaga kebutuhan hewan ternaknya. Dan masih banyak sifat gembala yang lain, sifat baik ya dari gembala yang baik. Yesus adalah gembala yang baik. Yesus mengenal domba-dombanya, menjaganya agar tidak binasa serta memberikan hidup yang kekal. Teman-teman, Yesus adalah gembala baik yang menjadi teladan bagi kita. Yuk kita coba ingat-ingat ya, apa yang pernah kita baca nih dari kitab suci. Yesus senang belajar. Apakah teman-teman masih ingat? Pada umur 12 tahun, Yesus tertinggal di bait Allah. Ketika ditemukan orang tuanya, Yesus sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Yesus selalu taat pada kehendak Bapa. Walau harus menderita dan wafat di salib, Yesus selalu taat pada kehendak Bapa. Yesus peduli pada orang lain. Yesus tidak membiarkan orang-orang yang mengikutinya kelaparan. Yesus menyembuhkan orang sakit dan juga orang yang kerasukan setan.
Yesus selalu berkomunikasi dengan Bapa lewat doa. Dalam kitab suci ada banyak ayat yang menunjukkan Yesus sedang berdoa. Yesus memiliki relasi yang sangat dekat dengan Bapa. Yesus tidak mudah menyerah. Ketika memanggul salibnya, Yesus jatuh sampai 3 kali. Yesus selalu bangkit lagi setelah jatuh. Mari kita mencontoh Yesus. Bagaimana caranya? Ini adalah beberapa contohnya ya, teman-teman. Belajarlah dengan tekun. Tingkatkan pengetahuan dan juga kembangkan talenta yang kalian miliki. Jadilah pribadi yang taat, baik pada Allah, orang tua, guru, juga pada peraturan yang ada. Jadilah pribadi yang peduli pada orang-orang di sekitar. Ringan tangan untuk membantu siapa saja yang membutuhkan pertolongan. Teman-teman, marilah kita lebih rajin membaca kitab suci agar mengenal Allah lebih dalam lagi. Setelah mengenal, kita akan mengetahui apa yang Allah kehendaki untuk kita lakukan. Berdoalah senantiasa, bagaimanapun keadaan teman-teman. Ingatlah untuk berkomunikasi dengan Allah, tidak hanya pada saat kalian susah saja, namun juga saat suka. Ingatlah selalu untuk bersyukur. Teman-teman, segera bangkit ketika mengalami kegagalan. Jangan mudah menyerah ya. Jangan cepat mengatakan, "Aku tidak bisa." Coba, usahakan, bawa dalam doa. Jangan mudah menyerah untuk melakukan hal-hal yang baik, untuk mencoba sesuatu yang baru, sesuatu yang baik. Teman-teman, Yesus selalu berkomunikasi dengan Bapa. Ya, komunikasi yang baik itu terjadi ketika kita mau mendengarkan orang lain, tidak hanya mau didengarkan saja. Komunikasi yang baik akan mendatangkan sukacita. Jadi orang tidak hanya mau didengarkan saja, tapi ia juga harus mau mendengarkan orang lain. Yesus adalah gembala baik yang mengenal domba-dombanya. Datanglah padanya dalam doa. Yesus rindu mendengarkan suara kita. Domba yang baik mendengarkan suara gembalanya dan mengikutinya dengan setia. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendapat panggilan. Misalnya, menjadi seorang kakak yang mendampingi adik. Panggilan menjadi anggota paduan suara. Panggilan menjadi Miss Dinar dan masih banyak lagi yang lain. Pertanyaannya, sudahkah teman-teman menjawab panggilan itu? Mari kita membangun niat. Katakan dalam hatimu dan bawa dalam doa supaya kita semua mampu melaksanakannya. Aku mau lebih rajin membaca kitab suci dan mengikuti misa agar semakin mengenal Yesus dan menanggapi panggilannya. Teman-teman, Minggu Paskah keempat itu juga disebut sebagai Minggu Panggilan. Ya, untuk aktivitas kita hari ini, tulislah sebuah doa untuk para biarawan dan biarawati yang menanggapi panggilan khusus dari Allah, agar mereka selalu setia dan semangat menjalani panggilan tersebut. Teman-teman tulis pada selembar kertas, beri hiasan, lalu doakanlah. Oke? Sebelum kita menuliskan doa ini, kita nyanyi bersama dulu yuk.
Oke teman-teman, pertemuan kita hari ini sudah selesai. Yuk kita akhiri dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang baik, terima kasih Engkau telah mengutus putramu menjadi gembala kami. Bantulah agar kami bisa menjadi domba yang baik di tengah keluarga, teman-teman, dan di mana saja kami berada. Kami mohon rahmat-Mu agar kami setia mengikuti Yesus, gembala kami yang baik. Mampukan kami mendengarkan suaranya dan mengikuti teladannya. Kiranya dari hari ke hari, pribadi kami semakin menyerupai Yesus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman, terima kasih atas kebersamaan kita. Ingat, jadilah domba yang taat, semangat, dan penuh kasih. Sampai jumpa teman-teman. Tuhan memberkati.